Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Gereja Toraja hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, syukur kami naikkan kepadamu pada pagi yang indah ini. Oleh karena kasih dan pimpinan Tuhan, kami ada pagi ini sebagaimana oleh karena kuasa dan pertolongan-Mu. Kami akan belajar dari firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang menolong kami sehingga kami mampu memahami firman-Mu dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini dari Efesus pasalnya yang keempat, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya dikatakan, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, dan membangun dirinya dalam kasih. Judul renungan kita, bertumbuh dalam kasih. Lobo lan Pak Kaboro. Dunia saat ini mengajarkan bahwa yang berbahagia adalah yang viral, yang banyak pengikutnya, yang dipuji dan diakui. Nilai seseorang sering diukur dari pencapaian dan penampilan. Namun, di sisi lain, banyak hati merasa kosong, lelah karena terus membuktikan diri. Kita hidup di tengah sorotan yang terang, tetapi jiwa sering gelap karena merasa tidak cukup. Kontrasnya, Tuhan tidak menilai kita dari seberapa tinggi kita berdiri, melainkan dari seberapa dalam kita bertumbuh di dalam kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam surat Efesus pasal 4 ayat 7 sampai 16, Paulus mengingatkan bahwa setiap orang yang menerima kasih karunia
anugerah cuma-cuma dari Kristus. Bukan semua pendapat mendapat peran yang sama, tetapi semua mendapat bagian yang berharga. Kita ini tubuh Kristus yang sedang dibangun. Kata membangun berasal dari bahasa Yunani oikodome, gambaran sebuah rumah yang disusun batu demi batu hingga kokoh. Ketika setiap bagian bekerja sesuai fungsinya, tubuh itu bertumbuh menuju kedewasaan penuh. Disitulah kita menjadi milik yang berharga, harta kesayangan Allah, bukan karena hebatnya kita, tetapi karena kita melekat dan hidup di dalam Kristus. Karena itu, di tengah dunia yang sibuk mencari pengakuan, marilah kita belajar setia pada bagian kita. Tidak perlu iri pada karunia orang lain. Tidak perlu meremehkan peran kecil yang kita miliki. Dalam proses pertumbuhan, ada masa kita ditegur, dibentuk, dan dipangkas seperti ranting agar berbuah lebih baik. Pertumbuhan rohani tidak selalu terasa nyaman, tetapi justru disitulah kasih Tuhan bekerja paling dalam. Kita adalah harta kesayangannya yang Ia rawat dan bentuk dengan sabar sampai serupa dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa surga, syukur atas firman-Mu yang Kuperdengarkan kepada kami lewat hamba-Mu. Biarlah iman kami bertumbuh dalam kasih, sebagaimana firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan kami dalam surga, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati kami setiap anak-anak-Mu dalam aktivitas kami masing-masing, dalam pekerjaan kami, serta lindungi kami dalam perjalanan kami, dalam siara hidup kami hari ini. Tuhan berkati setiap langkah hidup kami. Tuhan, bersyukur bersama dengan anak-anak-Mu yang berulang tahun pada hari ini, baik ulang tahun pernikahan ataupun ulang tahun kelahiran. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan. Berkati mereka ya Tuhan, sehingga anak-anak kami ini tumbuh di dalam pengasihan dan penyertaan-Mu. Berdoa juga untuk anak-anak kami dalam pendidikan, mulai dari pendidikan paling rendah sampai kepada perguruan tinggi. Tuhan berkati setiap usaha yang dilakukan anak-anak kami untuk mencapai cita-citanya. Berkati anak-anak kami yang akan mempersiapkan untuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan yang menyertai dan memberkatinya. Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak kasih kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan bukakan jalan bagi anak-anak kasih kami ini. Orang tua kami dalam masa usia emasnya, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, sehingga mereka merasakan sukacita, mereka merasakan penyertaan-Mu, dan mereka merasakan berkat Tuhan bersama-sama dengan orang tua kekasih kami. Jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, Kau berkati setiap usaha yang dilakukan lewat obat-obatan dan perawatan yang lain. Engkau berkati, baik itu lewat dokter atau para medis. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, sehingga jemaat-Mu mengalami pemulihan. Berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sedang berduka. Kau hiburkan mereka, kuatkan mereka, sehingga mereka kuat
dan mereka terhibur oleh karena Engkau hadir bersama dengan mereka. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati pemimpin kami, berikan hikmat ya Tuhan, sehingga mereka memerintah kami seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.